Salam Pramuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Anissa Aprilia Graini dengan NPM 2113022061, Program Studi Pendidikan Fisika Angkatan 2021, Kelas A. Baik, di materi kali ini saya akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan SKK atau TKK. Syarat kecakapan khusus atau SKK adalah syarat kecakapan pada bidang teknologi yang dimiliki oleh peserta didik yang berminat dalam pengembangan minat dan bakatnya untuk mendapatkan tanda kecakapan khusus atau TKK setelah melalui ujian-ujian. Kemudian, syarat kecakapan khusus atau tanda kecakapan khusus yang pertama adalah SKK adalah syarat kecakapan khusus berupa kecakapan, kepandaian, kemahiran, ketangkasan, keterampilan, dan kemampuan di bidang tertentu yang lain dan kemampuan umum yang ditentukan dalam SKU. Kedua, SKK dipilih seorang pramuka sesuai dengan bakat dan minatnya. Ketiga, TKK sebagai alat pendidikan merupakan rangsangan dan dorongan bagi para pramuka untuk memperoleh kecakapan dan keterampilan yang berguna bagi kehidupan dan penghidupannya sesuai dengan bakat dan keinginannya sehingga dapat mendorong semangat menjadi wira swastawan di masa mendatang. Kemudian yang keempat, TKK didapatkan setelah menyelesaikan ujian-ujian SKK yang bersangkutan. Kemudian, kelima, TKK dikelompokkan menjadi lima bidang. Yang pertama ada bidang agama, mental, moral, spiritual, pembentukan pribadi, dan watak warna dasar TKK kuning. Terus kemudian kedua, bidang patriotisme dan seni budaya, warna dasar TKK merah. Kemudian ketiga, bidang keterampilan dan teknik pembangunan, warna dasar TKK hijau. Kemudian yang keempat, bidang ketangkasan dan kesehatan, warna dasar TKK putih. Yang kelima, bidang sosial, peri kemanusiaan, gotong royong, ketertiban masyarakat, perdamaian dunia, dan lingkungan hidup, warna dasar TKK biru. Kemudian yang keenam, TKK dibedakan atas tingkatan-tingkatan sebagai berikut. Yang pertama, pramuka siaga, hanya satu tingkat, berbentuk segitiga, puncaknya di bawah dengan panjang sisi 3 cm dan tinggi 2 cm. Kemudian yang kedua, pramuka penggalang, penegak, dan pandega, terdapat 3 tingkatan tingkat. Kemudian, tingkat purwa berbentuk lingkaran dengan garis tengah 2,5 cm dan dikelilingi bingkai 2 mm. Kemudian, tingkat madya berbentuk bujur sangkar dengan ukuran sisi 2,5 cm dikelilingi bingkai 2 mm. Kemudian, tingkat utama berbentuk segi 5 beraturan dengan ukuran sisi masing-masing 2 cm dikelilingi bingkai 2 mm. Yang membedakan tingkat pada TKK penggalang, penegak, dan pandega ialah warna bingkai TKK penggalang merah, warna bingkai TKK penegak, pandega kuning. Kemudian ketujuh, TKK yang dimiliki seorang pramuka harus terjamin bahwa kecakapan yang dimiliki dapat dipertanggungjawabkan. Lalu, siapa penguji SKK? Penguji SKK adalah tim yang terdiri dari 2 orang, yaitu yang pertama pembina pramuka atau pembantu pembina yang langsung membina pramuka yang diuji. Kemudian, seorang yang dianggap ahli dalam bidang kecakapan tertentu yang ditempuh oleh pramuka yang bersangkutan. Penguji ahli dapat berasal dalam maupun dari luar gerakan pramuka. Kemudian, tugas pembina pramuka berkaitan dengan SKK, yaitu pembina pramuka selalu mendorong supaya peserta didik pemilik TKK selalu membina diri sehingga kecakapannya tetap bermutu dan bermotivasi terus-menerus agar mereka memiliki TKK-TKK yang lain. Cara menguji SKK sama dengan cara menguji SKU, yaitu yang pertama ada ujian dilaksanakan secara perorangan satu demi satu, tidak secara berkelompok. Seandainya terdapat mata ujian yang dilakukan secara berkelompok, misalnya baris berbaris, berkebun, dan lain-lain, penilaiannya tetap dijalankan perorangan. Kemudian yang kedua, mata ujian ditentukan oleh peserta didik yang diuji, tidak harus berurutan, dan dilaksanakan dalam bentuk praktek secara praktis. Kemudian yang ketiga, waktu ujian ditentukan sesuai dengan kesepakatan antara pembina atau pembantu pembina dengan yang diuji. Kemudian yang keempat, penguji hendaknya berusaha agar proses ujian itu juga dirasakan
oleh peserta didik sebagai proses pendidikan yang menyenangkan dan dapat meningkatkan pengetahuan dan pengalamannya. Kemudian yang kelima, penguji hendaknya memperhatikan batas-batas kemampuan mental, fisik, dan intelijensia, emosi, dan jiwa sosial pramuka yang diuji. Kemudian yang keenam, penguji hendaknya memperhatikan ikhtiar, ketekunan, dan kesungguhan yang sudah dijalankan oleh yang teruji. Kemudian ketujuh, penguji membubuhkan paraf atau tanda tangannya pada daftar mata ujian SKU milik pramuka yang diuji setelah ujian tersebut dinyatakan lulus. Pelaksanaan SKK atau TKK dalam kepramukaan berfungsi sebagai alat pendidikan dan sekaligus merupakan perwujudan dan penerapan metode kepramukaan. Oleh karena itu, pembina pramuka hendaknya tidak putus-putusnya untuk memberikan motivasi dan stimulasi kepada peserta didik untuk menyelesaikan SKU, menyelesaikan SKK-SKK yang dapat mengembangkan minat dan bakat peserta didik. Baik, itu saja materi yang dapat saya jelaskan. Apabila ada tutur kata atau kata-kata yang kurang sopan, saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka.